gelandang keturunan yang bisa menjadi pemain naturalisasi baru. Pertama, Michel van Rooyen. Van Rooyen banyak menghabiskan karirnya di Belanda. Pemain berusia 24 tahun ini merupakan jebolan FC Utrecht. Saat ini, dia bermain untuk Triple V Venlo di Eerste Divisie atau kasta kedua Belanda. Van Rooyen merupakan gelandang bertahan dengan kemampuan yang mumpuni. Kemampuannya tersebut bisa dikatakan mampu mengimbangi Marco di lini tengah skuad Garuda. Kedua, Joy-Mathieu Pelupessy. Diketahui Pelupessy tengah membela klub Belanda FC Groningen. Meski usianya sudah 29 tahun, pengalaman Pelupessy bisa sangat berguna untuk timnas Indonesia. Selama berkarir, Pelupessy sudah pernah membela berbagai klub asal Eropa, termasuk di Inggris bersama Sheffield Wednesday. Di musim 2022-2023 ini, dia ditunjuk sebagai kapten Groningen dan telah mencatatkan 17 penampilan dengan torehan 1 gol di semua ajang. Ketiga, Jay Itzes. Itzes bisa menjadi jawaban dari kebutuhan pemain muda untuk timnas Indonesia. Di usianya yang baru 22 tahun, dia sudah menjadi andalan Go Ahead Eagles di Liga Belanda. Musim ini Jay sudah tampil 17 kali di semua kompetisi dengan torehan 1 gol buat Go Ahead Eagles. Dengan usianya yang masih muda, Itzes bisa menjadi pemain keturunan untuk proyek jangka panjang timnas Indonesia. Kembali tampil di Piala Asia, media Qatar sebut timnas Indonesia sebagai kuda hitam. Keberhasilan timnas Indonesia kembali tampil di Piala Asia turut menjadi perhatian media tuan rumah Piala Asia 2023 Qatar. Seperti diketahui, skuad Garuda mampu lolos ke putaran final Piala Asia 2023 melalui jalur runner-up terbaik usai tampil apik di babak kualifikasi yang digelar pada Juni lalu. Saat itu timnas Indonesia tergabung di grup A bersama dengan Yordania, Kuwait, dan Nepal. Timnas Indonesia diperkuat mayoritas pemain muda di babak kualifikasi tersebut. Meski begitu, skuad Garuda mampu tampil baik di sana dan timnas Indonesia mampu menang 2-1 melawan Kuwait di laga perdana. Selanjutnya, skuad Garuda kalah 0-1 dari Yordania di laga kedua. Terakhir, Witan Sulaiman dan kolega mampu mengalahkan Nepal dengan skor telak 7-0. Ketiga hasil tersebut cukup untuk mengantarkan timnas Indonesia ke putaran final Piala Asia 2023. Hasil mengejutkan itulah yang membuat media Qatar membahas terkait performa timnas Kuwait yang menurun beberapa tahun terakhir. Mereka turut menyoroti kekuatan timnas Indonesia yang mampu mengalahkan Kuwait di babak kualifikasi Piala Asia 2023. Kuwait telah memenangkan 10 piala Teluk Arab, namun dalam beberapa tahun terakhir, tim kuat ini tertinggal dari tim-tim lain yang biasa mereka kalahkan. Kegagalan mereka lolos ke Piala Dunia sudah dapat ditebak, tetapi gagal lolos ke Piala Asia 2023 sangat mengecewakan. Terlebih lagi, mereka kalah di kandang melawan timnas Indonesia yang berisi pemain muda. Tulis dari Doha News. Lebih lanjut, media Qatar tersebut menilai skuad Garuda layak disebut sebagai kuda hitam. Hal itu menunjukkan kekuatan timnas Indonesia asal Sintayong mulai diperhitungkan publik Timur Tengah.
Dengan evaluasi hasil Piala AFF kemarin, skuad Garuda diharapkan mampu tampil baik dan melaju jauh di Piala Asia 2023 nanti. Egy dan Witan kurang moncer, Bungkus beri penilaian. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini turut mengomentari faktor Egy dan Witan sulit dapat menit bermain di Eropa. Sebagaimana diketahui, saat ini Witan membela klub Slovakia AS Trenčín. Sejauh ini pemuda asal Palu ini sudah tampil 10 kali dan melesakkan 1 gol. Sebelumnya Witan membela FK Senica, Lechia Gdansk, dan Radnik Surduliga. Adapun Egy sedang bebas transfer. Pemain 22 tahun ini baru berpisah dengan klub asal Slovakia, Zlate Moravce. Selama setengah musim di Zlate, Egy hanya tampil 6 kali dan sekali menyumbangkan assist. Sebelum itu, Egy membela FK Senica dan Lechia Gdansk. Bersamaan dari ketiga klub tersebut, Egy tak mendapatkan kesempatan main yang maksimal. Bungkus menilai jalannya dibeli Egy dan Witan ke Eropa sama sekali tak salah. Ini adalah sarana kedua pemain untuk mengukur kualitas dan juga kapasitas. Langsung ke Eropa tanpa sempat mencoba kompetisi Asia Tenggara juga benua biru sama sekali tak salah. Malahan ini membuat keduanya teruji. Apakah nantinya akan sukses atau malah terpuruk? Soal Egy dan Witan belum mendapatkan kesempatan main maksimal, itu karena banyak faktor. Beberapa faktor diantaranya adalah selera pelatih, kesesuaian taktik, dan kesempatan yang belum datang. Kendati demikian, Bungkus, sapaan akrabnya, menilai pemain yang akan merantau ke luar negeri baiknya mengasah kemampuan di kompetisi lokal. Ini bisa menjadi modal sebelum main di level yang lebih tinggi. Bagusnya itu pemain yang akan berangkat keluar bermain lebih dulu di kompetisi domestik. Itu penting. Mereka ini baru lulus Ragunan langsung ke Eropa. Gak salah, cuma itu membuat mereka belum siap secara fisik. Kalau kompetisi itu kan secara fisik harus tertempa, kuat, disiplin, mental. Itu kan dapatnya di kompetisi, ujar Bungkus. Di lain sisi, usai membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022, Witan diketahui tengah menikmati liburan sebelum kembali ke AS Trenčín. Sementara nasib Egy masih menjadi tanda tanya. Beberapa rumor menyebutkan Egy diminati klub Liga 1. Namun tak sedikit juga yang menilai bahwa Egy masih layak bermain di luar negeri.